Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Kepegawaian, kelompok 6 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Siti Ibra Mustafa Kamal SE MSc. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nur Annisa dengan NIM 20300112004. Selanjutnya ada Zidan Akbar Aziz dengan NIM 20300121111. Lalu berikutnya ada Asrina Wijaya dengan NIM 20300121016. Kemudian yang terakhir atas nama Muhammad Zauki Syarifuddin dengan NIM 20300121133. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Apa sih yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian? Jadi, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam dunia pendidikan adalah suatu sistem yang membantu sumber daya manusia dalam mengolah data pegawai atau pekerja yang ada pada lembaga pendidikan. Nah, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negara Republik Indonesia nomor 125 tahun 2017 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negara merupakan suatu rangkaian informasi dan data pegawai yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang berfungsi menjalankan proses bisnis dan menghasilkan informasi yang berguna dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian. Baik, saya akan menjelaskan tentang kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pegawai atau SIMPEK dalam dunia pendidikan. Terdapat 3 kegiatan Sistem Informasi Manajemen Pegawai atau SIMPEK, yaitu input, proses, dan output. Menurut Pingdi Agustiandra, input adalah proses memasukkan data ke dalam sebuah sistem yang telah dirancang oleh organisasi dalam memanajemen data yang kemudian akan diproses untuk mendapatkan sebuah informasi yang berguna bagi organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa input ini adalah proses pegawai memasukkan data mereka ke dalam sebuah sistem. Jadi adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam input atau menginput data, yakni pengumpulan data itu sendiri, kemudian perangkat kerasnya, kemudian perangkat lunak, kemudian jaringan, kemudian sumber daya manusia atau operator, dan prosedur. Kemudian kedua, proses. Menurut Rusdiana, proses merupakan pengolahan lebih lanjut yang tertuju pada upaya, aktivitas, langkah-langkah, metode, tindakan, atau perlakuan untuk merubah sesuatu hal ke dalam bentuk yang lain sehingga lebih bermakna dan mempunyai arti. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses ini ialah bagaimana langkah-langkah agar input bisa menjadi output. Sedangkan yang ketiga, output. Menurut Prisdayanti, output berarti yang menjadi tujuan, sasaran, atau target pengoperasian atau sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa output ini ialah hasil dari input yang telah diproses menjadi output. Adapun output yang dihasilkan oleh proses pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pegawai atau SIMPEK pada suatu lembaga pendidikan, yakni biodata pegawai, rekapitulasi jumlah pegawai, daftar unit kepangkatan, dan daftar nominatif pegawai. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan terhadap prosedur penerapan aplikasi. Yang pertama ialah perekaman awal.
Perekaman awal ialah proses merekam atau memasukkan sebuah data ke dalam suatu media melalui aplikasi yang dilengkapi dengan proses pengecekan atau validasi terhadap data tersebut, baik data pribadi maupun data organisasi. Biasanya ini dilakukan oleh calon pegawai yang ingin melamar atau mendaftar di suatu perusahaan, kemudian pegawai yang ingin melakukan promosi atau mutasi. Yang kedua ialah pemutakhiran. Pemutakhiran ialah proses pembaharuan yang bertujuan untuk mengetahui data-data terbaru. Jadi, setiap pegawai itu wajib meneliti masing-masing data jika ada perubahan. Kemudian, data-data tersebut itu diwajibkan di-store kepada pengelola, paling lambat itu 10 hari. Kemudian dilakukan proses pemutakhiran juga itu paling lama 10 hari setelah data tersebut telah di-store. Yang ketiga ialah pemanfaatan. Pemanfaatan yaitu data pegawai dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan organisasi. Seperti halnya untuk kepentingan organisasi, yaitu jika ada prestasi dari pegawai tersebut dapat membuat reputasi perusahaan atau organisasi tersebut akan naik dan pegawai tersebut akan mendapatkan apresiasi. Dan terakhir ialah pemeliharaan. Pemeliharaan yaitu pemeliharaan data pegawai seperti arsip data pegawai yang dilakukan secara elektronik. Jadi data-data pegawai itu harus disimpan baik-baik maupun data organisasi itu, karena kedepannya dapat digunakan kembali untuk kepentingan yang lain. Kemudian ialah pemeliharaan sistem informasi manajemen kepegawaian seperti perangkat lunak, perangkat keras, perangkat jaringan yang disusun berdasarkan naskah kepegawaian. Saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem informasi manajemen kepegawaian. Yang pertama, mempermudah proses pencatatan dan pendataan pegawai. Dalam sistem informasi manajemen kepegawaian, semua data pegawai dimasukkan ke dalam komputer, kemudian disimpan dalam suatu database kepegawaian. Dengan adanya komputer sebagai pendukung sistem informasi manajemen kepegawaian, pencatatan dan pendataan dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh para pegawai. Yang kedua, mempermudah penyimpanan dan akses terhadap database pegawai. Pada setiap instansi, data kepegawaian merupakan hal yang penting karena digunakan sebagai bahan analisis instansi terhadap kepegawaiannya. Oleh karena itu, pengolahan data kepegawaian harus dilakukan dengan praktis dan mudah diakses. Penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian sangat memudahkan para staf baik dalam menyimpan maupun menemukan kembali data-data pegawai untuk pengolahan lebih lanjut. Yang ketiga, mempermudah pencarian dan cetak data sebagai bahan pelaporan. Karena setiap instansi memiliki kewajiban membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan. Dengan adanya sistem informasi manajemen kepegawaian akan mempermudah dalam mencari data dari setiap kepegawaian. Kesimpulan yang dapat kami berikan pada video kali ini yaitu sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan adalah suatu sistem yang membantu sumber daya manusia dalam mengolah data pegawai atau pekerja yang ada pada lembaga pendidikan. Adapun manfaat sistem informasi manajemen kepegawaian yaitu pertama, mempermudah proses pencatatan dan pendataan pegawai. Yang kedua, mempermudah penyimpanan dan akses terhadap database pegawai. Ketiga, mempermudah pencarian dan cetak data sebagai bahan pelaporan. Terakhir, sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Baiklah, cukup sekian video presentasi dari kami. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih bagi yang telah menonton dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.